Selamat pagi, Bu Regina, dan semua pendoa yang terkasih. Pagi hari ini kita kembali masuk doa kepada sahabat-sahabat kita, jiwa-jiwa di api penyucian. Meditasi ketidakberdayaan jiwa di api penyucian. Pikirkanlah fakta bahwa pada saat ini, karena jiwa tidak lagi memiliki kebebasan untuk memilih antara yang baik dan yang jahat. Api penyucian adalah malam panjang yang Yesus bicarakan, di mana tidak seorang pun dapat bertindak bebas. Mereka yang merana di sana seperti petani dalam Injil yang tidak lagi diizinkan oleh Bapa untuk menggarap ladangnya. Itulah sebabnya orang yang meninggal tidak dapat lagi melakukan apapun untuk meringankan penderitaan mereka, siksaan mereka, cinta mereka kepada Tuhan. Tidak ada yang akan mempersingkat sedetik pun masa tinggal mereka di api penyucian. Penderitaan sekecil apapun akan memberikan mereka kemuliaan surga. Tempat penebusan dosa ini, penderitaan mereka mandul bagi mereka dan mandul bagi surga. Itu hanyalah pelunasan hutang mereka. Aduh, menderita selama bertahun-tahun, mungkin selama berabad-abad tanpa jasa bagi diri mereka sendiri. Betapa menyedihkan pikiran itu, dan betapa hal itu pasti menambah siksaan mereka. Selain itu, dari kitalah mereka menantikan bantuan dan kelegaan. Sungguh kitalah satu-satunya sumber penghiburan bagi orang mati. Kita sendiri adalah pemeliharaan pembebasan mereka. Surga menghibur mereka. Kita meringankan beban mereka. Surga menyemangati mereka. Kita membebaskan mereka. Orang-orang kudus membuka tangan mereka untuk menerima mereka. Kita memperkenalkan mereka kepada warisan kekal mereka. Itulah kekuatan kita. Itulah tugas kita. Marilah kita merenungkan hal ini. Ketidakberdayaan dalam doa mereka. Jiwa-jiwa di api penyucian tidak berdaya untuk meringankan penderitaan mereka sendiri melalui doa-doa mereka atau melalui penderitaan mereka. Sia-sia mereka berseru kepada Tuhan dari kedalaman penjara mereka yang membara. Sia-sia mereka mencoba untuk membelokkan keadilannya saat mereka berkata bersama Daud, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab aku. Pada waktu malam, tidak ada jalan keluar bagiku. Ingatlah kasih setiamu ya Tuhanku. Putuskanlah belenggu yang menjauhkan aku darimu. Bebaskanlah aku dari siksaanku. Kasihanilah Tuhan, kasihanilah aku." Waktu untuk belas kasihan tidak ada lagi di api penyucian. Pemerintahan keadilan telah dimulai.
permohonan yang berulang-ulang tidak lagi efektif. Ketika utang kita telah sepenuhnya dilunasi melalui penderitaan kita, jika doa orang yang meninggal tidak lagi bermanfaat bagi mereka, doa kita sangat menyentuh hati Tuhan. Saat doa kita naik ke surga, belas kasihan tercurah pada jiwa-jiwa di api penyucian dalam aliran kasih karunia, pengampunan, kebebasan, dan kemuliaan. Melalui doa Maria, Marta memperoleh kebangkitan Lazarus, dan melalui doa kita akan memperoleh pembebasan bagi orang yang kita kasihi. Marilah kita berdoa dengan segenap hati kita. Marilah kita berdoa tanpa henti untuk mereka. Marilah kita sering berkata, Yesus yang baik dan penyayang, berikanlah mereka istirahat kekal. Ya Maria, Bunda kami dan penghibur kami, datanglah untuk menolong mereka. Semua orang kudus di Firdaus, mohonlah doa bagi mereka. Kesaksian, ketika berjalan melalui Yudea, Yesus bertemu dengan seorang lumpuh yang sedang duduk dengan sedih di dekat kolam Siloam. Pada hari-hari tertentu, seorang malaikat turut ke air kolam dan mengaduk airnya. Orang pertama yang masuk di kolam itu akan disembuhkan. Orang malang itu telah lama menunggu kesembuhannya, tergeraknya kepadanya. Mengapa dia tidak maju bersama yang lain untuk disembuhkan? Tuhan, jawab orang itu. Itu karena saya lumpuh di semua anggota tubuh saya dan tidak dapat bergerak sendiri. Kesembuhan yang sangat saya inginkan tidak bergantung pada saya. Orang lumpuh yang malang, saya membutuhkan seorang teman yang akan datang menyelamatkan saya dan mengulurkan tangannya. Orang lumpuh yang malang. Begitulah menyedihkannya jiwa-jiwa suci di api penyucian. Mereka tetap tidak bisa bergerak dalam api yang menyiksa, tidak mampu menolong mereka sendiri, tidak mampu untuk menceburkan diri ke dalam kolam darah Yesus yang menyelamatkan. Mereka sedang menunggu beberapa teman yang penuh kasih untuk datang dan memandikan mereka. Jadilah teman yang murah hati, malaikat yang membebaskan bagi jiwa-jiwa yang lumpuh di api penyucian. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, aku mohon kepadamu untuk mengasihi jiwa-jiwa malang yang masih berlama-lama di malam pemurnian yang panjang itu. Sayang sekali mereka tidak dapat lagi menolong diri mereka sendiri. Izinkan aku menjadi perantara mereka dan berdiri di antara mereka dan keadilan-Mu yang kudus. Aku mohon kepadamu Tuhan, persingkatkan pengasingan mereka. Ya Yesusku, jadilah pendamai mereka. Semoga mereka beristirahat dengan tenang. Amin.